sini ada Black Sapphire, kami juga yang keluarnya no hit di sini dan itu yang satu keluarnya HC gitu. Jadi di Jatinegara lantai 2 ya. Jejer sama GRI. Sekarang banyak yang lab abal-abal itu saya bikin kesel. Yang jelas itu sertifikatnya keren kok. Sebenarnya ya login untuk semua kalangan sebenarnya. Oke, jadi semua kalangan ya. Semua kalangan. Gitu. Yes, ini ada pertanyaan dari Pak Andi ya. Jadi kenapa kok ini HC sedangkan ada beberapa yang nyebutnya HA. Betul. Oke. Nah, ada yang bisa saya jelasin. Kalau HC, kalau di login itu khusus untuk lead glass. Lead glass. Untuk HA itu memang sama-sama residu present in the fracture, tetapi bahan yang digunakan beda. Satu, kalau HA itu kita pakainya apa? Biasanya borax, bismuth. Sedangkan dengan struktur boraks yang masuk itu dia terstruktur sekali. Jadi dia benar-benar ada pattern yang berbeda dengan lead glass. Kalau di lead glass ini seperti ini, dia kayak gas bubble masuk ke dalam ini sudah strukturnya kan sudah beda sekali. Ini kenapa? Ini HC bukan HA. Karena memang yang satu memang struktur jadi apa namanya bukan flattened gas bubble, tetapi memang flux structure. Kalau di HA dia flux structure. Kalau di lead glass biasanya dia flattened gas bubble atau flash. Fracture flash. Itu disebut blue flashy. Betul. Itu fracture flash yang biasa ada di lead glass. Berikut juga dengan flattened gas bubble seperti yang saya tunjukkan di sini. Memang nggak banyak orang yang bisa nunjukkan sih ya, cuman oh ya ini loh, ini pokoknya tetap HC. Nggak, berhubung Pak Handi pas datang ke sini, gue bisa jelasin. Ini loh bedanya. Struktur dari flux itu biasanya seperti ini. Dia ada strukturnya, memang flux structure memang seperti ini. Banyak jenisnya, tetapi dia nggak jauh beda. Memang strukturnya beda dengan flattened gas bubble atau fracture flash. Itulah kenapa alasannya ini masuknya ke HC bukan ke HA. Gitu Pak Handi. Sekedar informasi, ini langsung diambil guys dari batu yang kita memoin ini ya. Jadi sebelumnya ada batu yang keluarnya no hit, di sini ada Black Sapphire, kami juga yang keluarnya no hit di sini bareng-barengan gitu ya. Nih, ada yang no hit gitu di sini dan itu yang satu keluarnya HC gitu. Jadi kebetulan pas datang, pas bisa nanya ya. Bisa nanya, saya tanya. Nah, jadi terkadang kalau kita beli lot belum tentu hasilnya sesuai sama. Biasanya campur. Sebabnya kenapa beli lot-lotan itu tidak menjamin kita beli 10 sama ya. Benar ya Pak Luis ya. Biasanya begitu. Karena yang jual pun juga nggak melulu tahu bahwa ini barangnya memang satu lot sama semua. Kadang kita pas di Thailand sendiri pun kita nggak ngerti belinya, oh ini batunya Bang Kaca semua, belum tentu. Kadang kecampur Madagaskar, kadang Tanzania, campur itu, mereka sendiri juga nggak ngerti tuh ya. Pokoknya jualnya lot aja sekian, pokoknya harganya ini dia taunya itu gitu. Gitu. Jadi itu gunanya fungsinya lab gitu ya. Saya pun juga sebagai trader juga harus tahu gitu kan konsep saya dagang. Saya tahu apa yang saya jual, pembeli tahu apa yang beli, caranya gimana. Lab yang menentukan gitu. Salah satunya sekarang di login gitu, karena banyak banget yang belum tahu Pak Luis itu login di mana. Banyak yang nanya di online gitu kan. Siap. Login dari mana? Saya ngomong gimana? Di login di Jatinegara lantai 2 ya. Jejer sama GRI. Sejajar dengan GRI. Jadi kalau kalian belum puas hasilnya bisa langsung ke sebelah. Tapi gimana? Saya GRI ya, kerja di GRI sudah 7 atau 8 tahun lah di GRI. Cuman saya ikut berkembang dengan GRI juga, tapi kita putuskan untuk kita separate karena kita juga ingin mengedukasi lebih ya ke customer, pasar bawah juga bisa dapat dan fungsinya login di situ juga. Jadi GRI kan sudah jadi barometer ya. Iya betul Bang. GRI sudah jadi barometer di Indonesia ya. Kita harapkan juga ada lab-lab yang benar-benar kredibel yang bisa dipercaya untuk Asia Tenggara bahkan dunia. GRI sudah menuju ke situ dan saya bangga, saya ikut berkembang juga di GRI kok gitu. Cuman at least pasar bawah biar dapat juga separate.
Oh. Kita separate, saya buka sendiri, Gary berdiri sendiri. Edukasi bisa menyebar lebih bagus, persaingannya lebih bagus, dunia permatanya juga lebih kuat kan dengan lebih begitu. sehat, Lebih sehat. persaingan lebih sehat, otomatis banyak yang bisa terjangkau Betul, gitu ya. betul. Kalau kita dibilang saingan, kalau secara bisnis betul saingan. Cuman kita saingan dengan memberikan edukasi yang baik untuk customer kan. Betul betul. Dan segmennya juga berbeda ya. Segmennya juga berbeda, walaupun kita bilang batu sama semua, tapi tetap aja segmentasi Iya, karena kan terkadang untuk batu yang mewah kan harus dengan sertifikat yang kredibel, yang nggak usah hanya itu aja gitu loh. Batu biasa pun juga bisa ditaruh di sini. Terkadang ada orang yang wah memonya sekian sayang gitu Iya. kan, pakai labnya mohon maaf gitu kan. Kadang-kadang sekarang banyak yang lab abal-abal, itu saya bikin kesel. Yang jelas itu lab itu ya, saya pengen benar-benar tekanin. Yang jelas pilih laboratorium dengan gemologinya yang betul-betul punya sertifikasi GG minimal. Minimal GG. Minimal GG, karena kita sekolah itu bukan hanya sebatas sekolah aja kan gitu. Kita sekolah, kita punya jenjang, kita punya edukasi yang jelas. Oh, gua sekolahnya di sini, kita dapat title ini, sehingga itu yang kita pertahankan sehingga standarnya akan sama gitu. Jadi nggak semua laboratorium yang ada ya, mohon maaf ya, saya bilang mohon maaf, nggak semuanya kan punya title GG atau setara dengan GG. Itu loh yang disayangkan. Walaupun banyak berjalan dengan waktu, pengalaman mereka bertambah, tetapi alangkah baiknya kan apabila distandarkan di standar yang sama gitu loh maksudnya. Jadi kan kayak kita lihat AGL Sumarni, dia juga Gigi juga, Adam Haris Muhammad yang ada di GRI, mereka Gigi juga, Atap yang di GRI Surabaya juga Gigi juga, ya kan, atas Anugroho Gigi juga, Avianur Gigi juga. Mereka punya dasar membentuk satu laboratory dengan edukasi yang dia punya, dengan title yang dia punya. Nah, itu loh yang paling nggak kita standarnya sama dulu lah. Ya, karena banyak banget sekarang selain di antara polemik kan kita ngomong ke lab ya, sekarang di antara lab aja juga ada perbedaan. Belum lagi ada orang yang oknum pakai lab nyetak sendiri di Matraman gitu. Iya. Itu yang kita kembalikan lagi, kita sebagai orang yang dari industri permata, khususnya kalau saya sendiri sebagai gemologi sih pengennya standarnya disamakan. Cuman berkembangnya teknologi sih bagus juga sebenarnya Pak Andi. Jadi kayak Pak Andi ya, by searching aja kita sudah tahu kok. Oh ini orang siapa sih, track recordnya kan pasti tahu nih gitu ya kan. Track recordnya siapa, oh gue lebih baik ke lab ini deh. Itu saya sangat bersyukur sekali, berkembangnya zaman, berkembangnya tahun, berkembangnya teknologi, semakin orang semakin pintar loh. Semakin pintar, semakin tahu yang mana sih yang harus kita pakai. Karena kita juga nggak bisa tuntut orang lu pakai sertifikat itu, nggak bisa. Betul. Kita akan tuntut balik para penggemar dan pecinta batu, pilihlah dengan bijak labnya yang bagus, yang bisa dipegang. Jadi kita cuma bisa mengarahkan. Bisanya cuma mengarahkan, kembali lagi ke customer kan ya kan. Betul. Karena kita juga nggak bisa kan maksa orang. Iya. Cuman kita fungsinya lab ya kita ngamankan sebagai ngamanin yang jual, ngamanin yang beli juga kan gitu. Iya benar. Bisanya begitu doang. Tapi paling nggak pilih laboratory, ini saran saya ya, pilih laboratory yang benar-benar gemologinya punya title jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, minimal itu. Minimal itu dulu. Terlepas dari rekam jejaknya dia, tapi at least dia sudah melalui jenjang pendidikan yang jelas. Gigi minimal dan setara. Gigi AJP, Gigi AJP, atau dia nanti memang lulus dari SSIF atau dia lulus dari IGS, tapi setara dengan standar. Mereka akan standarnya sama kok. Standarnya sama ya? Sama, standarnya sama. Mereka harus melalui jenjang itu gitu loh. Menggunakan dasar penggunaan alat yang demikian banyak, dengan edukasi yang benar-benar sudah komplit, literaturnya juga sudah bagus. Dia harus melalui itu gitu. Baru dia punya standar yang sama seperti yang kita lalui. Kan, terus asal-asalan kan. Dokter, misalkan dokter praktek, apa mau disamakan dokter dengan dukun? Iya. Nggak bisa. Paling simpelnya kayak dokter gigi. Dokter gigi punya spesialis sendiri, nggak bisa disamakan dengan dokter umum. Dokter umum mungkin tahu secara umum, tapi secara spesifikasi nggak bisa. Karena punya spesifikasi sendiri itulah. Iya, sama ada yang tukang gigi juga sama. Benar. Dokter gigi mau samain sama tukang gigi kan nggak bisa.
Walaupun memang secara jam Jam terbang terbang mungkin mungkin lebih tinggi yang tukang gigi. Iya, Tapi secara spesifik dan betul. bisa bertanggungjawabkan benar-benar Secara secara teori iya kan itulah pasti yang kita berbeda. minta lah ya Hmm. supaya para penggemarnya juga lebih bijak untuk bisa memilih. Saya juga ngomong kalau seandainya pilih lab yang bisa menerangkan hasilnya gitu. Iya, lebih bagus. Tanggung jawabnya lebih ke arah sana ya. Lebih bagus. Kadang-kadangnya saya nggak bisa bilang siapa gitu ya. Dulu saya kan main dari udah lama gitu ya. Saya ngeliatin ini sih curhatan saya ya. Curhat nih ya. Saya naruh batu gitu. Lo kok hasilnya ini gitu? Saya tanya gitu. Kok hasilnya Pokoknya ini gitu? jawabannya, Hah? jawabannya pokoknya ya itu. Iya. Ya itu tahu. Pokoknya ya itu gitu ya. Kita kan kita udah ngeluarin duit sekian ratus ribu dan menurut saya nggak mahal saat itu gitu kan. Kok kenapa jawabannya itu Dan gitu? customer punya hak Punya sebetulnya untuk tahu kenapa hasilnya itu gitu. nggak hanya sekedar ya udah hasilnya itu. Nah, jadi kalau kayak gini kan jelas guys, saya nanya kenapa treatmentnya HC Sedangkan keluarnya, yang satunya no hit gitu ya. sedangkan yang satu no hit, sedangkan ini pertanyaan saya ini satu lot loh gitu. Iya. Jadi jangan khawatir guys, satu gitu ya, kalian nggak tahu tuh satu lot itu hasilnya apa. Ya itu bener bener banget. Hasil lot satu hasilnya apa, terus makanya kadang-kadang saya jual batu itu ya pasti kalau nggak pakai memo kita kasih apa namanya garansi. Iya. Gitu. Kalau nggak sesuai dengan omongan saya Batu bisa bisa balik dan lain return sebagainya gitu. ya kan. Nah, betul banget. Gitu. Jadi jangan khawatir ada satu sekarang lab login lab yang bisa mengakomodir batuan di kelas medium ya. Boleh saya bilang medium Boleh, ya? boleh. Kelas apapun boleh lah. Kelas apapun boleh ya. Sertifikatnya keren kok. Sertifikatnya saya juga naruh sertifikat banyak banget di sini. Ya nanti kita bakalan, wah kalau main nggak akan selesai ngomong sama Pak Luis, ilmunya banyak banget guys. Ini ada orang mau titip nih, Pak Hadi. Oke. Bikin sertifikat. Waduh, ini ratusan juta guys. Ini ratusan juta. Dan ini dia mau bikin di sini. Jadi nggak sebenarnya ya login untuk semua kalangan sebenarnya. Oke, jadi semua kalangan ya. Semua kalangan. Gitu. Dari harga yang ratusan ribu sampai ratusan juta, oke lah boleh. Karena kita standarnya sama. Kita standarnya sama. Cuman itu dia. Tergantung siapa yang minta. Terserah deh mau bikin yang mana. Asal labnya kredibel. Yang periksa punya pertanggungjawaban yang jelas. Itu aja. Jadi mau di mana aja bebas. Oke deh guys, segini dulu karena udah panjang banget ya guys. Dengan Pak Luis ngobrolnya, kita lanjut lagi dengan segmen yang lainnya ya guys ya. Oke. Sukses selalu, Pak Adi. Siap, sama-sama. Oke. Ciao.